Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rensia Aulia Maharani dengan NPM 022723111074. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Bank Syariah BPRS di Maluku Utara. Tujuan saya di sini untuk menjelaskan ke teman-teman tentang perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Untuk itu, untuk teman-teman yang penasaran dengan perbedaan bank syariah dan bank konvensional, teman-teman bisa simak video selanjutnya. Mungkin materi ini bisa membantu teman-teman untuk memahami dan mempelajari tentang perbedaan kedua bank tersebut. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih apa itu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang umum digunakan di sebagai besar negara yang dibangun berdasarkan teori-teori ekonomi klasik dan modern. Sistem ekonomi ini didasari pada hukum ekonomi pasar yang dibuat oleh manusia dengan tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan. Contoh dari bank konvensional yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari bank syariah adalah Bank BTN, BSI, dan lain-lain. Yang kedua, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasari pada prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan etika dalam Islam yang bertujuan mencapai kesejahteraan dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Tujuan utama dari ekonomi syariah sendiri yaitu menciptakan keadilan sosial dan kemandirian. Contoh dari bank syariah yaitu yang tadi saya sebutkan sebelumnya, Bank BSI, Bank Muamalat Indonesia. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya yaitu yang pertama, prinsip dasar ekonomi syariah dan konvensional. Ekonomi syariah, yang pertama larangan riba. Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem bunga atau riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Riba dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan dan menguntungkan pihak yang memiliki modal daripada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, bunga pada instrumen keuangan, riba dianggap haram karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, transaksi nyata. Semua transaksi harus berbasis pada barang atau jasa nyata untuk menghindari spekulasi. Yang keempat, zakat dan sedekah. Ada kewajiban untuk mendistribusikan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Lanjut, ekonomi konvensional. Yang pertama, bunga sebagai instrumen utama. Sementara itu, dari pandangan ekonomi konvensional, bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal yang diberikan. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan dan investasi. Yang kedua, fokus pada keuangan. Semua aktivitas ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan nilai-nilai moral tertentu. Yang ketiga, spekulasi diperbolehkan. Pasar saham dan derivatif seringkali melibatkan spekulasi tinggi. Dengan prinsip-prinsip yang berbeda ini, tentu saja hasil akhirnya juga akan berbeda. Dua, sistem operasional ekonomi dan konvensional. Yang pertama, sistem perbankan. Dalam ekonomi syariah, bank syariah berfungsi sebagai mitra bisnis, bukan pemberi pinjaman. Contohnya dalam skema mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Selanjutnya, di sisi lain, bank konvensional memberikan pinjaman dengan bunga tetap, terlepas dari keuntungan atau kerugian yang dialami oleh nasabah. Yang kedua, investasi. Ekonomi syariah hanya mengizinkan investasi dalam sektor yang halal, seperti properti, pertanian, dan manufaktur. Sementara itu, ekonomi konvensional tidak memiliki batasan ini. Investasi dalam industri seperti alkohol, perjudian, atau produk berbasis spekulasi diperbolehkan. Yang ketiga, asuransi. Yang pertama, dalam ekonomi syariah ada sistem asuransi berbasis takaful, di mana peserta saling membantu dengan prinsip gotong royong.
Yang kedua, asuransi konvensional berbasis premi yang dihitung berdasarkan risiko individu dengan fokus pada keuntungan perusahaan. Yang ketiga, dampak pada masyarakat. Ekonomi syariah lebih merata dalam mendistribusikan kekayaan karena adanya kewajiban seperti zakat. Stabilitas ekonomi lebih baik karena menghindari spekulasi dan riba. Sedangkan ekonomi konvensional memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tapi seringkali menciptakan ketimpangan. Krisis ekonomi lebih rentan terjadi seperti yang kita lihat pada krisis 2008. Yang keempat, pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar bebas dapat diterima tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa pandangan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem konvensional, campur tangan pemerintah dalam ekonomi seringkali terbatas dan keputusan ekonomi didasarkan pada keputusan individu dan perusahaan yang beroperasi di pasar. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah dari pembelajaran hari ini, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah lebih menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan. Di sisi lain, ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan. Oke teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan perbedaan tentang ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah. Sekarang saya ingin memberikan teman-teman salah satu pandangan dari salah satu nasabah pengguna bank syariah. Untuk itu mungkin kakak bisa join ke saya. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan berapa lama menggunakan bank syariah dan bank apa yang kakak pilih. Nama saya Salwa. Saya menggunakan bank syariah itu belum lama, 6 bulan ini. Dan bank syariah yang saya pilih itu Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Oke. Mungkin pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada kakak, alasan kenapa kakak lebih memilih bank syariah dan khususnya bank BSI, teman-teman. Ya, alasan saya memilih BSI sendiri itu karena menurut saya Bank BSI sendiri ini sudah sesuai dengan prinsip dan syariah Islam dalam menggunakannya. Terus di Bank BSI sendiri ini tidak ada sistem riba dan juga untuk biaya adminnya itu setahu saya tidak ada. Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah ketika menggunakan bank syariah, khususnya BSI, apakah kakak lebih dipermudah dalam mendaftar atau pada saat pembukaan rekening? Dipermudah atau justru dipersulit? Ya, menurut saya sendiri kemarin itu saya sangat mudah sekali ya untuk mendaftar di BSI sendiri karena saya cukup membawa KTP saya saja. Dan sebenarnya dengan NPWP bagi yang sudah memilikinya, karena saya belum memiliki NPWP jadi saya cukup membawa KTP saja. Oke, berarti persyaratannya mungkin kalau yang sudah ada NPWP bisa menggunakan NPWP, tapi persyaratan lebih ininya membawa KTP, harus ada KTP. Mungkin pertanyaan yang terakhir yang akan saya tanyakan, kakak bisa memberikan pesan nih kepada teman-teman yang lebih banyak, sekarang kan kebanyakan menggunakan bank konvensional. Mungkin kakak bisa menjelaskan memberikan pesan kepada kakak-kakak yang lain untuk alasan untuk membuka bank syariah. Ya, untuk saya teman-teman semua jangan pernah ragu ataupun bimbang ya dalam menggunakan bank syariah sendiri ini, termaksud anak-anak muda sekarang yang saya lihat ini kan banyak anak muda yang seperti tadi kakak bilang banyak menggunakan bank seperti bank BRI, Mandiri, BNI dan lain-lain. Menurut saya itu cobalah untuk membuka bank syariah Indonesia karena lebih menguntungkan juga kan, karena tidak ada biaya admin, juga terhindar dari riba, dan juga bank syariah Indonesia ini sudah termasuk dalam prinsip-prinsip dan syariah Islam yang tadi pertama saya jelaskan itu tersebut. Baik Kak, terima kasih atas waktu yang telah kakak berikan kesempatan kepada saya untuk mewawancari salah satu nasabah pengguna bank syariah khususnya bank BSI. Untuk teman-teman yang sudah menonton video sampai selesai, terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe. Karena subscribe kalian sangat membantu saya untuk mendapatkan nilai bagus pada tugas kali ini. Sekian, terima kasih.